Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad wa ja'alana fi darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fid da'wah wal irsyad wa fazu fid dunya wal ma'ad. Wa ba'd. Insyaallah pada malam hari ini kita di bawah bimbingan Alena Gurta Dr. Al-Haj Umar Mansur akan kembali mengantar kita untuk membaca dan memahami salah satu kitab karangan Alena Gurta Al-Mahfum Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdurrahman Ambu Dalek, yakni An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Hadits Nabawiyah, yang mana pada malam hari ini akan dilanjutkan pada pasal yang ke-8, Al-Fasl Tsamin fi Al-Ahadits. Oleh karenanya kita dengan hormat mempersilahkan Alena Gurta untuk melanjutkan kajian kitab kita. Al-an wa yatafaddal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fil Ahadits Nabawiyah karya Syekh Andre Gurta Abdurrahman Ambu Dalek rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan pasal yang ke-8 setelah kita menjelaskan 3 ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala dalam pasal ini yang berkaitan tentang al-khuluq, husnul khuluq atau akhlak yang mulia. Kita masuk kepada pembahasan hadis. Hadis yang pertama yang Andre Gurta sebutkan di sini, Anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu ta'ala an. Qala, dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsm. Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Apa itu kebaikan? Apa itu dosa? Jadi di sini terlihat bagaimana semangat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang mereka butuhkan dalam kehidupan di dunia ini dan tentunya untuk masalah-masalah kehidupan di akhirat kelak. Dan pertanyaannya ini penting tentang kebaikan dan dosa. Karena kebaikan akan mengantar kita kepada kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian jujur karena jujur itu mengantar kepada kebaikan, kebaikan itu mengantar kepada surga. Kemudian kebalikannya adalah dosa, mengantar kepada neraka. Di dunia ini hanya 2, kebaikan atau keburukan. Apakah kita melakukan kebaikan, kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat? Kalau melakukan keburukan, kita akan mendapatkan keburukan dunia dan akhirat. Makanya Sam'an, Nawas bin Sam'an ini betul-betul pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Penting. Ini termasuk keluasan ilmu seseorang.
adalah ketika bertanya dengan pertanyaan yang singkat, jelas, tepat, dan betul-betul sangat dibutuhkan. Kita di sini melatih anak-anak ini untuk terbiasa bertanya. Karena pertanyaan itu, pertanyaan baik itu biasanya karena terbiasa untuk menyampaikan apa yang terbesit dalam pikirannya, mampu mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada dalam perasaannya. Karena mengungkapkan pertanyaan, mengungkapkan perasaan ini sesuatu yang butuh latihan juga. Apalagi pertanyaan, tahu pertanyaan apa yang penting, pertanyaan apa yang mesti dahulukan, pertanyaan bagaimana cara menanyakannya, kata-katanya. Jadi sini Nawas bin Sam'an hanya bertanya tentang dua hal. Apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Singkat dan jelas. Sangat penting, mesti diketahui oleh setiap manusia. Faqala, maka Nabi SAW berkata, al-birru husnul khuluq. Singkat. Jawab pertanyaannya singkat, jawabannya juga singkat, jelas, dan tepat. Kebaikan itu akhlak yang mulia. Tidak ada kebaikan tanpa akhlak mulia. Di mana ada akhlak mulia, di situ ada kebaikan. Jadi, kalau ingin kebaikan, maka senantiasa perbaiki akhlak. Karena kebaikan itulah akhlak mulia. Nabi menjadikan kesimpulan dari kebaikan itu adalah akhlak. Bahkan Nabi SAW sebagaimana pernah kita sebutkan bahwa Nabi menjadikan agama ini, risalah yang diajarkan oleh Nabi SAW, tugas yang dibebankan oleh Allah kepada Nabi SAW itu terpusat pada masalah akhlak. Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Kata Rasulullah, saya diutus ini hanya tidak ada yang lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya apa? Semua ajaran Nabi, semua yang diajarkan oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi SAW, yang disampaikan oleh Nabi, tidak lepas dari akhlak. Nanti kita lihat nanti. Masalah akidah, itu semuanya intinya akhlak. Ibadah, intinya akhlak. Muamalah, akhlak. Semua. Bahkan dalam bernegara, harus dasar dengan akhlak. Hubungan bahkan dengan musuh, harus dengan akhlak. Hubungan dengan hewan, harus dengan akhlak. Semua interaksi kita, mulai dari kepada interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada makhluk sekecil apapun, itu semuanya harus didasari dengan akhlak. Hanya di sini jelas, singkat dan tepat jawabannya ini, al-birru husnul khuluq. Kemudian wal ismu, sedangkan dosa itu mahaka fi sadrik. Mahaka fi sadrik, sesuatu yang mengganjal di dadamu, di dalam hatimu, sesuatu yang mengusik perasaanmu, sesuatu yang membuat perasaanmu merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang tidak beres. Ketika kau melakukan sesuatu, ada perasaan-perasaan bersalah, perasaan-perasaan tidak enak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan perasaan ini. Mengatakan, la uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsi al-lawwam. Ada nafs, ada dalam hati kita ini nafsul lawwam, jiwa yang senantiasa memberikan teguran, memberikan peringatan ketika kita melakukan kesalahan, dan senantiasa membisikkan penyesalan. Kecuali orang yang sudah mati ini hatinya, sudah dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dosa ini terasa tidak berasa dosa lagi. Kata hatinya sudah mati. Nafsul lawwamanya ini
dikunci sehingga bisikan-bisikan ini tidak mempan lagi, sehingga terkadang dia melakukan dosa dengan senang, dengan bahagia dan gembira. Dia gembira dengan melakukan dosa-dosa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara tanda orang beriman itu, ya, mengatakan man sarrathu hasanatuhu fahuwa mu'min. Siapa yang dibuat bahagia, senantiasa merasakan kebahagiaan ketika melakukan kebaikan, ada perasaan senang, ada perasaan tenang, ada perasaan damai, tentram ketika dia selesai melakukan ibadah. Dia ketika menyebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bertambah keimanannya, bergetar hatinya, ada kedamaian ketika dia melakukan ketaatan. Wa sa'athu sayi'atu, dan merasa buruk dengan keburukannya, merasa bersalah dengan dosa-dosanya, merasa tidak nyaman dengan dosa yang dia lakukan, kata Rasulullah, bahwa mukmin. Maka itu tanda bahwa dia itu orang beriman. Selama masih ada rasa bersalah, selama masih merasakan ketidaknyamanan dengan dosanya, maka itu tanda bahwa dia orang yang beriman. Kemudian di antara tanda dosa ini juga, wama karihta ayyattali alaihin nas. Ini sesuatu yang yang membuat kamu tidak senang orang mengetahuinya. Kamu tidak senang apabila orang mengetahui perbuatan tersebut, mengetahui atau melihat perbuatan tersebut. Kamu tidak senang orang melihat itu. Itu tanda bahwa itu adalah dosa. Itu tadi saya bilang. Ini hanya bagi orang-orang yang bersih hatinya, yang punya keimanan. Sedangkan orang-orang yang sudah mati hatinya, bahkan terkadang menampakkan dosa-dosa itu, memamerkan dosa-dosa itu. Tidak ada lagi rasa malunya dengan dosa yang dia perbuat. Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, kullu ummati mu'afan, kullu ummati mu'af. Semua umat itu akan diampuni dosa-dosanya. Illal mujahirun, kecuali orang-orang yang menampakkan dosa tersebut atau memamerkan, membanggakan dosa yang dia lakukan. Sehingga apa? Dia memamerkannya. Dia bahkan terkadang membanggakannya. Kan dia terkadang tertawa, gembira dengan dosa yang dia lakukan. Ini termasuk orang yang tidak diampuni dosanya, karena tidak ada rasa bersalahnya. Bahkan terkadang Allah menutup aibnya, Allah tidak memperlihatkan kepada orang banyak dosa-dosanya. Itu dia yang menceritakannya. Dia memamerkan, semalam saya melakukan begini, semalam saya melakukan begini. Ini termasuk tanda bahwa orang itu jauh dari kebaikan. Jadi ini hadis Syekh rahimahullah di sini rawahu Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi. Di sini juga hadis yang sama, yang mirip, ini juga pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Wabisah bin Ma'bad. Ya, pertanyaan ini pernah juga ditanyakan oleh sahabat lain selain Nawas bin Sam'an, yaitu Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana uridu alla ada syai'an minal birri wal ilmi illa sa'altu an.
Jadi Wabisah ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkeinginan, dia bercita-cita, berharap akan menanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan. Mau tanya, pokoknya apa itu kebaikan ditanyakan semua, apa itu keburukan ditanya. Wa idza indahu jam'u. Ternyata ketika sampai kepada Nabi, banyak orang. Banyak orang yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabtu atakhattan nas. Nabi apa? Wabisah datang, Nabi sedang dikerumuni oleh sahabatnya. Sedang menyampaikan hadis-hadis, sedang menyampaikan apa saja. Akhirnya ini Wabisah maju ke depan menemui Nabi sampai melangkahi lehernya orang. Termasuk sesuatu yang dilarang, tapi namanya sahabat tidak tahu, belum tahu hukumnya. Dia melangkahi, masuk menuju ke hadapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melangkahi para sahabat. Faqalu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ilaika ya Wabisah an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat menegur, Wabisah, jangan terlalu dekat dengan Nabi di belakang. Kamu terlambat datang, tiba-tiba mau masuk ke depan, menjauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedang belajar, kita sedang mendengarkan nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tiba-tiba baru datang maju ke depan. Ini tidak dibolehkan, kecuali kalau ada tempat yang kosong atau di belakang tidak ada tempat, maju ke depan. Yang penting jangan melangkahi lehernya orang. Terkhusus ketika sholat Jumat, ini tidak boleh semangat mengisi saf terdepan, tapi melangkahi lehernya orang sehingga kita mendapatkan dosa karena menyakiti orang yang kita langkahi. Apalagi kalau sampai kita senggol, kita tendang karena kita melangkah tanpa ada akhlak, tanpa ada sopan santun. Sahabat menegur, ya Wabisah, jangan maju ke depan. Fakultu, Wabisah mengatakan, ana Wabisah, da'uni adu min, biarkan saya mendekat kepada Nabi SAW. Ada yang mau saya tanyakan. Fa'innahu min ahabbin nasi ilayya adnu minhu. Saya mau maju ke depan dekat Nabi, karena Nabi itu adalah orang yang paling saya cintai, paling saya sukai untuk senantiasa dekat dengannya. Ini besarnya cinta Nabi, besarnya kecintaan para sahabat terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu mau dekat dengan Nabi. Selalu mau dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita bisa wujudkan di masa sekarang. Di antara bentuk tanda kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu dekat dengan hadis-hadisnya, selalu dekat dengan ajarannya, selalu dekat dengan amalan-amalannya, sunnah-sunnahnya. Itu tanda cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita mendekat kepada Nabi, semakin besar cinta kita kepada Nabi. Kita mendekat dengan mempelajari hadis-hadisnya seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Wabisah ini berkata kepada sahabat, dan jangan larang saya dekat dengan Nabi. Saya mau mendekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala li, akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada saya, Wabisah, unnu ya Wabisah, nah sini, dekat kamu, coba ini. Kasih sayangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya semangat untuk mendekat kepada Nabi. Nabi tidak usir, kamu belakang kamu datang, jangan dekat-dekat. Nabi memaafkan. Nabi memberikan uzur pada Wabisah. Akhirnya Wabisah mendekat. Kata udnu ya Wabisah, dekat-dekat. Udnu ya Wabisah, mendekatlah wahai Wabisah. Fadanautu minhu. Akhirnya saya mendekat kepada Nabi hatta massat rukbatahu. Sampai lututku itu menyentuh lututnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saking dekatnya dia dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita pengajian ada hadir syekh di situ,
ada guru di depan kita, usahakan dekat dengan guru, jangan menjauh. Ya, kenapa? Karena semakin dekat kita kepada guru yang mengajar kita itu, maka ilmunya juga semakin mudah mengalir kepada kita. Mendekat, ya, mendekat. Bayangkan di sini Wahabi bisa mengatakan lututku sampai rapat kepada lututnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita mendekat dengan sumber ilmu, maka kita lebih cepat, lebih dahulu mendapatkan ini. Karena ini yang banyak juga yang diabaikan oleh banyak umat Islam di majelis-majelis ilmu. Terkadang dia menjauh. Ada yang duduk di pojok, ada yang duduk di belakang, cari, ada yang cari dinding untuk sandar-sandar, ada. Ini jauh dari yang terbaik. Tetap dapat pahala, tetap dapat, tapi semakin seseorang itu dekat dengan ustaz atau dengan guru, itu semakin bagus. Makanya disunnahkan itu ketika khutbah Jumat itu mendekat dengan khatib. Mendekat dengan khatib supaya lebih banyak keberkahan yang didapatkan dari apa yang disampaikan oleh khatib. Kemudian kalau kita lebih dekat dengan khatib atau penceramah, itu kita lebih fokus daripada yang di belakang itu. Makanya dulu kalau saya di Al-Azhar itu, kalau di kuliah, saya selalu depan. Saya selalu berusaha dekatnya dosen itu. Kenapa? Karena kalau kita di belakang, biasanya orang Mesir itu selalu ganggu teman cerita apa. Terus biasanya suaranya dosen itu tidak terlalu terdengar. Apalagi bahasa Arabnya cepat. Jadi butuh konsentrasi. Makanya saya selalu berusaha duduk paling dekat dengan dosen itu. Nah, cuma itu saja, kalau dekat dengan dosen siap-siap ditanya. Ini harus standby. Harus fokus. Kalau ada pertanyaan, biasanya yang di depannya langsung tanya. Di sini juga manfaat juga. Jadi kita punya kedekatan dengan dosen, kita punya kedekatan dengan guru. Kemudian setiap ada pertanyaan, kita selalu yang ditujukan, dan itu bagus untuk kita, bermanfaat untuk kita, melatih mental, kemudian melatih wawasan kita, melatih kepekaan kita terhadap materi. Diusahakan kalau dalam majelis-majelis ilmu atau dalam sekolah atau di mana saja ada yang memberikan materi, memberikan ilmu, seakan dekat dengan pemberi materi atau pemberi ilmu. Seperti di sini, bisa tidak cukup dari jauh saja bertanya, Rasulullah saya mau bertanya, tidak, mau dekat dengan Nabi, mendekat dia sampai lututnya bersentuhan dengan lututnya Nabi SAW. Faqala, Nabi berkata kepada Wabisa, ya Wabisa, wahai Wabisa, ukhbiruka ma ji'ta tas'aluni an. Coba di sini nampak mukjizatnya Nabi SAW. Sebelum Wabisa bercerita, sebelum Wabisa berbicara menyampaikan hajatnya, Nabi mengatakan, ya Wabisa, saya mau kasih tahu kamu apa tujuanmu ke sini. Saya mau sampaikan ke kamu apa yang mau kau. Jadi Nabi sudah tahu apa yang akan ditanyakan oleh Wabisa. Tentunya Nabi tahu ini karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak tahu perkara gaib. Tapi Allah yang menyampaikan kepada Nabi perkara-perkara gaib yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi para nabi dan rasul diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal-hal yang gaib atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabisa, maka wahai Wabisa, ukhbiruka ma ji'ta tas'aluni bi. Saya mau sampaikan kepada kamu apa yang mau kau tanyakan kepada saya. Nah, fakultu ya Rasulullah fa'akhbir. Wabisa mengatakan, ya coba kasih tahu saya apa yang mau saya tanyakan. Qala, Nabi mengatakan, ji'ta tas'aluni anil birri wal its. Nah, itu yang mau tanyakan tuh. Kamu datang kepada saya ini, kamu datang menghadap saya ini, kamu mau bertanya tentang kebaikan dan keburukan. Kamu mau datang bertanya tentang apa itu albir, apa itu al-its. Fakultu na'am ya Rasulullah.
Betul ya Rasulullah. Wabisa mengatakan, betul sekali ya Rasul. Yang saya mau tanyakan persis tentang apa yang kamu sampaikan. Bahwa saya mau bertanya tentang kebaikan dan keburukan. Fajama'a ashabi'ahu thalath. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan, menyatukan jari-jarinya yang 3. Faja'ala yang kutubiha fi sadri. Nabi menyatukan 3 jarinya, kemudian meletakkan di dada saya, atau menancapkan di dalam ke dada saya. Wa qulu ya Wabisa, wahai Wabisa, istafti nafsak. Masalah kebaikan dan keburukan, coba tanya dirimu. Coba tanya dirimu. Ketika kau melakukan sesuatu, kamu ingin tahu yang kamu lakukan ini baik atau buruk, tanya dirimu. Coba tanya pada dirimu. Albirru matma'anna ilaihil qalb. Sesungguhnya kebaikan itu apa yang membuat hati tenang. Ketika kau melakukan itu, perasaanmu tenang, perasaanmu damai, perasaanmu tentram, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih, ada ketenangan dalam hati. Watma'anna ilaihin nafs, dan jiwamu tentram, jiwamu damai ketika melakukannya. Itulah kebaikan. Albirru, kebaikan itu apa yang membuat hati tenang dan jiwa menjadi damai. Wal ithmu, sedangkan dosa itu mahaka fil qalbi. Dosa itu sesuatu yang mengusik di dalam dada, watarat dada fis sudur, dan membuat galau, membuat ada goncangan di dalam hati, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Kamu berdebar-debar, takut, khawatir dengan perbuatanmu itu. Ada yang membuat kamu cemas dengan perbuatanmu itu. Itu tanda bahwa yang kamu lakukan itu adalah dosa. Wa in aftakan nasu waftauka. Sekalipun semua orang bilang, wah anu bagus itu, tapi dalam hatimu, yang tidak bagus ini. Sekalipun orang bilang, wah itu tidak bagus, tapi kau dalam itu bagus ini. Ini menunjukkan bahwa kebaikan itu secara fitrah, secara naluri itu bisa diketahui, bisa dirasakan oleh seseorang. Tentunya dalam perkara-perkara yang umum, artinya dalam perkara-perkara interaksi dengan manusia. Ketika kita melakukan sesuatu, kemudian ada ketenangan, kedamaian, ketentraman ketika melakukannya, maka itu di antara ciri-ciri bahwa yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Begitu juga kalau ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati, tanda bahwa itu merupakan suatu keburukan. Tapi saya bilang tadi, bagi orang yang masih bersih hati, masih dibukakan pintu-pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini, hadis yang tadi itu yang disebutkan oleh Al-Qurtubi di sini, tentang apa? Di sini dalam hadisnya Nawas Ibn Sam'an ini, tentang apa? Bahwa kebaikan itu adalah husnul khuluq. Karena itu husnul khuluq itu adalah sesuatu yang membuat kita tenang. Orang kalau bagus akhlaknya, bagus perbuatannya, pasti akan tenang. Tidak ada yang dia khawatirkan, tidak ada yang dia cemaskan, karena dia senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Makanya Nabi SAW ketika diturungi wahyu pertama kali di Gua Hira, kemudian kembali ke rumah dalam keadaan takut, cemas, karena baru pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, dan baru pertama kali diturunkan wahyu. Ketika pulang minta diselimuti oleh istrinya Khadijah, Zammiluni, selimuti saya, karena Nabi ketakutan, gemetaran. Kemudian setelah hilang rasa
gemetarnya Nabi ini, Nabi menceritakan kepada Khadijah apa yang terjadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa tadi saya di Gua Hira begini. Akhirnya Khadijah mengatakan apa? Wallahi la yukhzikallahu abad. Demi Allah, Allah tidak akan membuat kamu kecewa. Allah tidak akan membuat kamu sedih. Allah tidak akan membuat kamu sengsara. Kenapa? Fa innaka tasilur rahim. Kamu itu senantiasa menyambung silaturahim. Wa taksibul ma'dum. Kamu memberi orang yang tidak ada. Wa tu'inu fi nawaibil haq. Kamu senantiasa membantu urusan-urusan yang benar. Senantiasa berbuat kebaikan. Jadi jangan khawatir. Ini. Ketika kita melakukan kebaikan, pasti ada kedamaian, ada ketentraman ketika melakukannya. Makanya dalam di antara kebaikan yang membuat hati tenang itu seperti berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi ketika kita berzikir pasti hati menjadi tenang. Ketika kebaikan kita lakukan karena Allah, jadi zikir di sini, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Zikir di sini bukan hanya sebatas mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi ketika kita melakukan kebaikan karena Allah, itu karena Allah. Ada orang juga melakukan kebaikan bukan karena Allah, karena riya, karena urusan dunia. Tapi ketika seorang melakukan kebaikan, kita bantu orang lain karena Allah, berarti itu zikir. Karena tidak ada yang mendorong kita melakukan perbuatan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan yang kita lakukan karena Allah itu juga pasti akan memberikan ketenangan. Tatmainul qulub, hati menjadi damai, hati menjadi tentram. Begitu juga dengan kejujuran. Kata Nabi, inna sidqa tuma'nina. Kejujuran itu. Artinya ketika kita melakukan kebaikan dengan jujur, jadi jujur di sini bukan cuma jujur ucapan. Artinya ucapannya sesuai dengan apa yang terjadi. Tidak, perbuatan juga. Kalau kita membantu orang jujur karena keikhlasan, kita menuntut ilmu karena jujur, karena memang mau berilmu, bukan karena dunia, bukan karena hal-hal. Jadi kita berbuat sesuai dengan hati nurani, jujur kita berbuat baik, jujur kita menolong orang lain, itu tumanina. Pasti orang itu tenang ketika melakukan kebaikan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Ketika seorang itu belajar betul-betul ikhlas, dia menuntut ilmu, ketika dia menghafal Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, apa saja yang dipelajari dengan penuh ketulusan, kejujuran, bukan dengan kemunafikan, hanya sebatas dunia, hanya ingin dipuji, hanya ingin pamer, pasti ada kedamaian ketika belajar. Begitu juga ketika kita mengajar, ketika kita membimbing. Kalau memang kita ikhlas mendidik, ikhlas membimbing, ikhlas memberikan pencerahan, ikhlas dalam beraktivitas, pasti akan membuat hati kita tenang, hati kita tentram, hati kita damai, kita bahagia. Tapi kalau kita menyampaikan nasihat, membimbing, mengajar, hanya dunia, ini biasanya ini membuat tidak tenang, tidak ikhlas. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, kecewa. Ketika dia ingin mengejar pujian, ternyata tidak ada yang puji, kecewa. Kenapa saya tidak ada yang puji? Kenapa tidak ada yang like? Kenapa tidak ada yang menonton? Kenapa tidak ada yang subscribe? Itu dunia semua. Jadi kalau kita ikhlas, kita tulus, kita senang. Nanti kita sampaikan. Apa yang kita bisa sampaikan, ada orang dengar, tidak ada orang dengar. Yang kita kejar adalah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan. Kita sampaikan kebenaran, kita sampaikan ilmu,
bagaimana orang menanggapinya, bagaimana orang mengambilnya, menerimanya, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kalian, kata Nabi, Allah mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberi petunjuk siapa yang kau mau. Akan tetapi apa? Allah yang memberi petunjuk siapa yang Allah mau. Ya. Orang paham apa yang kita sampaikan, orang amalkan apa yang kita sampaikan, itu bukan urusan kita. Makanya kita menjadi tenang. Penting kita sudah beribadah. Kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan keridhaan. Orang akan tenang. Ya. Kita bantu orang lain. Ya. Apa saja kita berbakti kepada kedua orang tua. Kalau atas dasar ketulusan, keikhlasan, kejujuran, pasti membuat tenang. Tapi kalau sebaliknya, karena dunia, karena pujian, karena harta, jabatan, pasti dia tidak akan tenang. Pasti dia tidak akan jujur. Pasti ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Ada yang membuat dia tenang. Dan dia khawatir kalau itu kita lihat. Oh, dia cari dunia saja. Dia cari pujian saja. Takut itu. Ya. Hanya ini yang perlu diperhatikan. Ketika kita berbuat sesuatu karena Allah dan jujur, itu kita akan merasakan kedamaian. Itu tanda bahwa itu kebaikan. Tapi kalau kalau sesuatu itu sesuatu yang buruk, pasti hati kita menjadi tidak baik. Kemudian di sini juga terakhir sudah tadi ini hati, masalah hati di sini. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hati ini sebagai barometer baik buruknya sesuatu. Mengatakan kalau hatimu albirru matma'anna ilaihi al-qalb. Matma'anna ilaihi al-qalb. Wal ithmu mahaka fil qalb. Sesuatu yang mengganjal dalam hati. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita menjaga hati. Menjaga hati kita. Supaya betul-betul hati kita ini berada di atas fitrah, berada di atas agama, sehingga mampu membimbing kita. Karena terkadang tidak ada orang yang menunjuki kita ini bagus atau buruk. Terkadang kita ini kalau saya lakukan ini bagus atau tidak bagus. Kata Nabi, tanyakan pada dirimu. Berarti di sini pentingnya apa? Menjaga hati ini, jangan sampai hati kita kotor. Yang baik dia bilang buruk, yang buruk dia bilang baik. Bahayanya ini, hati harus dijaga. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadisnya Nu'man bin Bashir itu mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Sini mengatakan kalau di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau dia bagus, bagus juga anggota tubuhnya. Kenapa? Karena dia yang mengarahkan. Wah, bagus itu. Akhirnya dia lakukan yang bagus. Tapi kalau hatinya buruk, akan mengantarkan juga kepada keburukan. Dan dia lengkapnya hadis ini, bagaimana cara supaya hati itu senantiasa menjadi baik, itu diantaranya itu perbanyak zikir, perbanyak ibadah, senantiasa menuntut ilmu, menjauhi perkara-perkara yang haram. Karena yang haram ini dan dosa ini itu yang mengotori hati. Itu yang merusak hati. Makan harta yang haram, makan mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal. Ini semuanya bisa merusak hati. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang kedua disebutkan oleh Syekh di sini tentang apa?
tentang keutamaan akhlak. Qala Syekh rahimahullah an Abi Darda. Hadis dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah." Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat min husnil khuluq, daripada akhlak yang mulia. Dari semua amal ibadah yang kita lakukan, yang paling berat timbangannya itu adalah akhlak yang mulia. Nah, kita tahu bahwa di akhirat kita akan ditimbang dengan amal ibadah kita. Kita akan ditimbang dengan amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita berat, berarti kita masuk surga. Kalau amal ibadah kita ringan, berarti kita masuk ke dalam neraka. Waliyazubillah. Amma man khaffat mawazinuhu wa ummu hawiyah. Amma man thaqulat mawazinuhu huwa fi syatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, maka dia dalam kehidupan yang mulia. Amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangannya, maka ini orang yang terhinakan nanti di akhir. Nah, kalau mau timbangan kita berat di hari kemudian, perbaiki akhlak. Karena tidak ada mau salat, mau puasa, apapun amal ibadah, tidak ada yang bisa mengalahkan beratnya akhlak yang mulia. Tidak ada yang bisa mengalahkan beratnya akhlak yang mulia. Wa inna Allah, kata Nabi SAW, inna Allah la yubghidul fahishal badhi. Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang keji, orang yang buruk, orang yang jahat. Al-badhi. Al-badhi ini buruk ucapannya. Fahish, buruk perbuatannya. Al-badhi, buruk ucapannya. Fahish, suka menyakiti orang, suka melukai orang, suka mengerjain orang, suka memukul orang, apalagi kalau sampai membunuh, waliyazubillah. Sedangkan al-badhi, ini ucapannya suka menyakiti orang, suka mengejek, suka menghina, suka mengganggu, tidak bisa menjaga mulutnya. Ini orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada pembahasan tentang bahaya ucapan ini pertemuan berikutnya. Hadis yang ketiga tentang ucapan. Kenapa? Karena ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk itu sangat dibenci Allah Subhanahu. Ini bertentangan dengan akhlak. Akhlak mulia itu orang yang bisa menjaga perbuatannya, tidak menyakiti orang lain. Bisa menjaga mulutnya, itu senantiasa yang keluar dari mulutnya selalu yang bagus-bagus. Ketika dia berbicara, membuat orang bahagia, membuat orang gembira, membuat orang tenang. Jadi kalau dia berbicara, menyakiti orang, mengganggu orang, ribut, membuat orang termasuk orang belajar dia ribut, itu termasuk bazir. Nah, orang mau konsentrasi mendengarkan pelajarannya dia ribut, mengganggu orang. Itu termasuk. Ada orang mau tidur, dia ribut. Itu termasuk ucapan-ucapan buruk semua itu. Ketika mulut kita mengganggu orang, bukan hanya menyakiti, terkadang mengganggu orang, itu termasuk al-badhi. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari akhlak mulia. Jauh dari akhlak yang mulia. Jadi di sini menyebutkan apa? Di antara keutamaan akhlak yang mulia, yaitu memiliki berat yang sangat timbangan yang sangat berat nanti di hari kemudian. Kemudian saya sebutkan beberapa di antara keutamaan akhlak ini.
yang akan disebutkan beberapa di antaranya, tapi saya sebutkan yang tidak disebutkan di dalam kitab ini, itu bahwasanya akhlak yang mulia ini pemberian dari Allah Subhanahu. Allah yang memberikan kita akhlak. Makanya di antara cara supaya kita mendapatkan akhlak mulia, minta kepada Allah. Hanya seperti ketika kita bercermin, kita membaca doa itu, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluq. Ya Allah, sebagaimana kau memperindah bentuk tubuhku, maka perindah juga akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum lan tas'aun nasa bi amwalikum. Kamu tidak mampu memberikan kepada seluruh manusia dengan harta. Sebanyak-banyak harta yang kita miliki, tidak semua orang bisa kita kasih. Tidak akan cukup untuk semua orang. Kata Rasulullah, kamu tidak akan memberikan kepada seluruh manusia dengan hartamu. Walakin yasa'uhum minkum bastal wajhi wa husnul khuluq. Nanti ada disebutkan di hadis. Akan tetapi yang mencukupi untuk semua manusia adalah dengan senyuman. Senyuman. Dia selalu berwajah ceria. Selalu bermuka ceria di hadapan orang-orang. Jangan ketemu orang mukanya kayak menakutkan. Mukanya kayak banyak masalah. Sehingga orang takut melihat. Jadi bastul wajh. Wajah yang ceria. Kemudian akhlak yang mulia. Kemudian di hadis lain Nabi mengatakan, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlak. Kemudian nanti ada hadis juga akan disebutkan di sini, akmal mu'minina iman ahsanum khuluqan. Ada beberapa hadis berikutnya nanti. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, innallaha azza wa jalla yuhibbu ma'alil akhlaq. Allah Subhanahu wa taala mencintai akhlak yang paling mulia. Jadi semakin mulia akhlaknya seseorang, semakin tinggi akhlaknya seseorang, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakrahu safsafaha. Dan Allah membenci sifat atau akhlak yang buruk. Nah, ini dua hadis yang sempat kita kaji pada malam hari ini. Adapun hadis yang ketiga ini penting harus dikhususkan karena berbicara tentang ucapan dan kemaluan. Ini termasuk sumber akhlak. Jika orang bagus ucapannya, tanda bahwa dia bagus akhlak. Jika buruk ucapannya, tanda bahwa dia buruk akhlak. Nanti kita jelaskan lebih luas tentang hadis yang ketiga ini insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Ada wabillahi taufik wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Fadhal. Ya, terima kasih Ustaz telah memaparkan dua hadis dari bahasan pasal yang ke-8 tentang husnul khuluq. Yang pada hadis pertama tentang albir dan al-ithm, kebaikan dan keburukan, apa parameternya dan alarmnya ada di hati. Yang kedua tentang amalan yang paling berat timbangannya bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Nah, para santri dan santriwati di pondok maupun para ustaz yang hadir pada malam hari ini, kami memberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang tema kajian kita pada malam hari ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, pada tafadhol. Santri dan santriwati, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada guru tak. Silahkan. Siapa yang ingin bertanya?
Ayo. Langsung maju saja. Tidak ada. Bisa juga pertemuan yang lalu bisa juga ditanyakan. Ya. Jadi sebelum pengajian dikirim pertanyaan pertemuan Ya. yang lalu, gitu. Karena Iya. terkadang juga itu kalau sementara pengajian masih agak belum terpikirkan pertanyaan. Nah nanti setelahnya bilang kenapa saya tidak tanyakan tadi. Jadi kalau sudah terpikir apa yang mau ditanyakan, baru catat, ya. Tulis memang bahasanya, bagaimana kata-katanya. Baru, jadi tidak mengapa itu bertanya baca, tulis saja. Ya, tidak mesti dihafal, jadi catat, kemudian dibaca saja. Bukan sebagai bentuk latihan. Sebagai bentuk latihan. Tidak ada kehafalan hadisnya ini. Kalau bisa dihafal minimal satu bab itu, satu pasal ada dihafal. Satu Iya. ayat, satu hadis. Kecuali kalau ada Arba'in Nawawi, dihafal ke Arba'in Nawawi. Pernah sebelumnya dihafal, tapi belum lanjut lagi. Kayaknya akan dilanjutkan Bukan. ke kitab ini dulu, sedengan yang diajarkan supaya dihafal. Bisa juga pertemuan berikutnya ada yang hafal hadis ini. Salah satunya saja, no? Ya, boleh. Ya, ditunjuklah beberapa orang. Jadi sebelum mulai atau setelah muhadarah. Insyaallah. Supaya ada hadis Nabi yang dihafal. Iya. Nabi mengatakan itu, nadarallahu mar'an sami'a minna hadisan wa wa'aha. Allah memberikan cahaya. Nadara, diberikan cahaya. Ada yang mengatakan cahaya di wajahnya, ada yang mengatakan cahaya di dunia, cahaya di akhirat. Ada yang mengatakan nadara di sini beri kenikmatan, kebaikan ketika menghafalkan hadis Nabi SAW. Dan insya Allah ada keberkahan. Ada keberkahan ketika kita menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW. Bukan hanya untuk ceramah saja, untuk penyampaian saya, tidak. Untuk diri kita sendiri. Insya Allah ada keberkahan apabila kita menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan menghafal hadis Nabi ini jangan samakan dengan menghafal Al-Quran. Beda dengan menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran harus sama persis ayatnya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kemudian menghafal Al-Quran itu harus selalu dimurajaah. Menghafal hadis cukup dihafal satu kali dihafal, kalau lupa lain kali lagi boleh dihafal. Mungkin suatu saat nanti mau ceramah baru dihafal ulang lagi, karena biasanya kalau sudah dihafal satu kali itu biasanya mudah diulang. Kemudian juga di antara faedahnya ini menghafal hadis, kalau kita sudah terbiasa menghafal hadis, itu bahasanya Nabi mudah kita kuasai. Jadi bahasa hadis itu tidak sama dengan bahasa Al-Quran. Tidak sama dengan bahasa-bahasa manusia yang lain. Ada gaya bahasanya Nabi SAW. Orang yang sudah terbiasa menghafalkan hadis Nabi, itu ketika mungkin suatu saat dia baca hadis Nabi satu kali saja, dia lihat, dia hafal. Mudah. Begitu. Jadi terkadang baca buku, baca hadis, setelah ditutup bukunya, dia ingat hadis dengan bahasa Arab. Kalau dia terbiasa dengan menghafal hadis. Kemudian keutamaannya juga ini menghafal hadis ini sama seperti menghafal Al-Quran, itu memudahkan orang belajar bahasa Arab. Memudahkan belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena hadis Nabi bahasa Arab. Jadi seumpamanya hadis pertama ini, berapa kosakata yang ada di dalam kalimat ini, dalam hadis ini. Seperti ini kosakata bahasa Arab. Bisa dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Sa'altul Ustaz,
sa'altu zamili, sa'altu abi, sa'altu ummi. Jadi kosakata yang dihafalkan dalam hadis itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita hafal hadis ini, hadis yang pertama saja dengan terjemahannya, berarti sudah ada sekitar 10 lebih kosakata yang kita kuasai. Tinggal dikembangkan saja. Daripada menghafal kosakata yang lain tanpa ada faedah, ini hafal kosakata yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu juga memudahkan dalam membaca kitab. Baca kitab kalau kamu tidak hafal kosakata susah. Jadi banyak faedah menghafalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di pertemuan berikutnya ada digilirlah seumpamanya. Jadi tidak mesti semuanya. 2 orang, 1 perempuan, 1 laki-laki digilir sesuai dengan absen. Pertemuan berikutnya kamu dikasih memang waktu. Di 1 pekan ini toh. Ini memang sekarang. Besok hari Senin berikutnya yang menghafal hadis pertama, kalau bisa hafal 2 hadis itu lebih bagus. Pertemuan berikutnya lagi, tunggu lagi supaya ada waktu untuk menghafalkan di sini. Kalau semuanya bisa, alhamdulillah. Bagaimana sistemnya lah supaya ada dorongan sedikit menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin usulan saja. Ya, insyaallah Ustaz. Sepertinya tepat gitu metodenya. Nah, supaya ada semangat motivasi untuk menghafalkan dan memahami apa yang kita pelajari sesuai tema yang dibahas. Insyaallah. Kita nanti mulai minggu depan ada dari santri yang mewakili untuk menghafalkan hadis yang sudah dibahas ini di minggu dengan depan. terjemahannya. Dengan terjemahannya. Satu saja. Mudah ini terjemahannya, insyaallah. Baik, Ustaz Guru Tak, terima kasih banyak atas masukannya dan untuk berkahnya pengajian kita, kami memohon kesediaan Anda untuk menutup dengan doa. Tafadhol. Awali dengan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajab. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Kita akan selalu kembali di pengajian minggu depan. Billahi taufik wa da'wah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.